Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kucing Anda memilih untuk tidur persis di bagian tubuh Anda yang paling menyakitkan? Ini bukan kebetulan. Apa yang akan Anda temukan akan sepenuhnya mengubah perspektif Anda tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kehidupan spiritual Anda, kucing Anda tidak hanya mencari kenyamanan atau panas. Itu menanggapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata alami Anda, tetapi naluri spiritualnya mendeteksi dengan sempurna. Alkitab mengajar kita dalam Efesus 6:12 bahwa kita tidak memiliki perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan kerajaan, melawan kekuatan, melawan gubernur kegelapan abad ini. Dan jika Anda terpilih sebagai salah satu dari Tuhan, jika Anda merasa bahwa Anda telah dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar, maka Anda perlu memahami bahwa Anda berada di tengah perang tak terlihat yang diperjuangkan untuk jiwa dan tujuan Anda. Hari ini, Anda akan menemukan mengapa rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan di punggung Anda, penindasan di dada Anda, atau ketegangan di bahu Anda mungkin bukan hanya masalah fisik. Anda akan memahami mengapa kucing Anda bertindak sebagai detektor spiritual yang menunjukkan dengan tepat di mana musuh menyerang, dan bagaimana Yesus Kristus menggunakan hewan peliharaan kecil Anda untuk melindungi diri Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Jika Anda telah mengalami ini dan berpikir itu hanya kebetulan, bersiaplah untuk wahyu yang akan memperkuat iman Anda dan membuka mata Anda pada berbagai cara di mana Tuhan memanifestasikan kepeduliannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Tinggalkan dalam komentar jika ini sudah terjadi pada Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran, karena apa yang akan Anda pelajari hari ini dapat sepenuhnya mengubah cara Anda memahami perang rohani dan perlindungan ilahi. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kucing Anda, hampir misterius, memilih untuk tidur persis di bagian tubuh Anda yang paling menyakitkan? Bukan kebetulan. Saudara yang terkasih, gerakan yang tampaknya sederhana ini dapat berisi kebenaran spiritual yang mendalam yang diabaikan banyak orang. Ketika kita mengamati perilaku ini dengan mata iman, kita mulai memahami bahwa kita menyaksikan sesuatu yang jauh melampaui apa yang bisa ditangkap oleh indera fisik kita. Alkitab mengajar kita dalam Efesus 6:12 bahwa kita tidak memiliki perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan kerajaan, melawan kekuatan, melawan gubernur kegelapan abad ini. Dan justru dalam dimensi spiritual ini, di mana kita harus mencari respons terhadap fenomena khusus ini, kucing Anda tidak hanya mencari panas atau kenyamanan, itu menanggapi sesuatu yang dideteksi oleh indera spiritualnya dan bahwa kita, dalam batasan manusia kita, mulai mengerti. Tuhan telah menganugerahi makhluk-makhluk kecil ini dengan sensitivitas khusus yang memungkinkan mereka untuk memahami pertempuran tak terlihat yang terjadi di sekitar kita. Ketika kucing Anda diposisikan di bahu Anda yang sakit, punggung Anda yang tegang, atau di adik Anda yang tertindas bertindak sebagai penjaga bisu yang mengenali di mana perang rohan sedang diperjuangkan. Seolah-olah Yesus Kristus telah menempatkan hewan-hewan ini kemampuan khusus untuk membedakan apa yang tidak dapat kita lihat dengan mata alami kita. Betapa indahnya Tuhan dalam desainnya. Dia menggunakan makhluk yang bahkan lebih kecil untuk mengekspresikan perawatan dan perlindungannya atas anak-anaknya. Pikirkan sejenak dalam semua kesempatan itu, bahwa Anda telah merasakan rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan di suatu tempat di tubuh Anda, mungkin ketidaknyamanan yang terus-menerus di leher yang muncul tepat ketika Anda membuat keputusan penting dalam kehidupan spiritual Anda, atau mungkin penindasan di dada yang muncul setiap kali Anda lebih mendekati Tuhan dalam doa. Biblia mengungkapkan kepada kami dalam 1 Petrus 5:8 bahwa musuhmu iblis, sebagai singa yang menderu, ada di sekitar mencari siapapun yang melahap, dan berkali-kali serangan ini bermanifestasi melalui rasa sakit fisik yang tidak memiliki penjelasan medis yang jelas. Kucing Anda, dengan kebijaksanaan naluriah yang Tuhan berikan kepadanya, mengakui poin pertempuran ini dan diposisikan secara strategis pada mereka. Bukan kebetulan bahwa hewan peliharaan Anda memilih dengan tepat area di mana Anda merasa tidak nyaman. Seolah-olah dia memiliki radar spiritual yang memungkinkannya mengidentifikasi di mana musuh berusaha membangun kepala pantai dalam hidup Anda. Yesus Kristus mengajarkan kita bahwa kita harus licik sebagai ular dan sesederhana merpati. Matius
10:16, dan kucing kecil ini tampaknya telah menangkap ajaran ini dengan cara yang alami. Keyakinan naluriah mereka pada tatanan ilahi membuat mereka bertindak sebagai pejuang doa kecil, secara diam-diam menengahi oleh kita tanpa menyadarinya. Ketika Anda mengamati perilaku ini, Anda menyaksikan manifestasi dari kasih Tuhan yang meluas, bahkan melalui makhluk terkecilnya. Sensitivitas spiritual kucing telah diakui sepanjang sejarah, meskipun sering disalahpahami atau dikaitkan dengan tahayul. Namun, ketika kita memeriksa fenomena ini dalam terang kitab suci, kita menemukan bahwa Tuhan telah memberlakukan semua penciptaan hadiah dan kemampuan yang berbeda. Dalam Roma 1:20 kita membaca bahwa hal-hal yang tidak terlihat dari Dia, kekuatan dan dewa kekalnya, menjadi terlihat jelas sejak penciptaan dunia, dipahami melalui hal-hal yang dilakukan. Kucing Anda adalah salah satu dari hal-hal yang dilakukan yang membantu kami memahami realitas kerajaan spiritual yang tak terlihat. Ketika Anda berbaring di zona rasa sakit Anda bertindak sebagai termometer spiritual yang mendeteksi fluktuasi di lingkungan celestial yang mengelilingi Anda. Sangat menarik untuk mengamati bagaimana hewan-hewan ini dapat memahami perubahan dalam kondisi spiritual kita sebelum kita menyadarinya. Iman mereka yang sederhana dan langsung memungkinkan mereka untuk terhubung dengan frekuensi spiritual dengan cara yang kita, dengan semua kompleksitas mental kita. Seringkali kala, Yesus Kristus memberitahu kita tentang pentingnya memiliki iman seperti seorang anak. Matius 18:3, dan kucing tampaknya mempertahankan kesederhanaan dan kemurnian dalam hubungan mereka dengan yang ilahi. Ketika hewan peliharaan Anda memilih tempat tertentu untuk beristirahat, itu menanggapi panggilan yang melampaui visi. Tuhan menggunakan pasangan kecil Anda untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Anda tidak sendirian dalam pertempuran Anda, bahwa ada kekuatan surgawi yang menguntungkan Anda bahkan ketika Anda tidak dapat melihatnya. Perilaku kucing ini mengundang kita untuk merefleksikan kepekaan spiritual kita sendiri. Berapa kali kita mengabaikan tanda-tanda bahwa Tuhan mengirim kita melalui cara yang berbeda? Biblia mendesak kita dalam 1 Tesalonika 5:21 untuk memeriksa segalanya, dipertahankan baik. Kucing Anda terus-menerus memeriksa lingkungan spiritual yang mengelilingi Anda dan mempertahankan posisinya di tempat-tempat di mana ia mendeteksi cakupan, seolah-olah itu adalah nabi domestik kecil yang, tanpa kata-kata, mengkomunikasikan Anda kebenaran spiritual yang mendalam. Iman naluriahnya menuntunnya untuk bertindak sebagai pendoa syafaat yang diam, memposisikan dirinya secara strategis di mana kehadirannya paling dibutuhkan. Yesus Kristus mengajari kita bahwa bahkan rambut kepala kita dihitung. Matius 10:30 menit, yang menunjukkan kepada kita tingkat detail yang Allah merawat kita, dan jika Dia peduli dengan detail kecil, tidakkah Anda pikir Anda juga dapat menggunakan kucing Anda sebagai instrumen perawatan dan perlindungan? Saat Anda mengamati perilaku ini di masa depan, alih-alih melihatnya sebagai kebetulan yang sederhana, biarkan diri Anda mengenali tangan Allah yang bekerja melalui ciptaannya. Hewan peliharaan Anda digunakan sebagai saluran berkat dan perlindungan dalam hidup Anda, dan itu akan membuat Anda terima kasih dan keheranan atas keindahan cinta ilahi. Iman mengajarkan kita bahwa Tuhan dapat menggunakan apa saja untuk mengekspresikan perawatannya, dan kucing Anda adalah bukti nyata dari kebenaran ini. Sekarang, penting untuk dipahami bahwa fenomena ini bukan tentang mengaitkan kekuatan supernatural dengan hewan, tetapi mengakui bagaimana Tuhan dapat menggunakan semua ciptaannya untuk tujuan mereka. Dalam Alkitab kita menemukan banyak contoh tentang bagaimana Allah menggunakan hewan untuk memenuhi kehendaknya. Ular perunggu yang disembuhkan Bilangan 21:9. Gagak yang memberi makan Elia 1 Raja-Raja 17:4. Dan keledai Bileam yang berbicara angka 22:28. Kucing Anda, dengan memposisikan diri Anda pada titik rasa sakit Anda, berpartisipasi dalam rencana ilahi untuk perawatan dan perlindungan yang telah Tuhan sebutkan untuk hidup Anda. Iman naluriahnya menjadikannya kolaborator yang tidak sadar dari kerajaan surgawi. Yesus Kristus sendiri memberitahu kita tentang bagaimana Allah merawat burung-burung surga. Matius 6:26. Dan dengan cara yang sama, Dia merawat Anda melalui cara yang mungkin tidak pernah Anda pertimbangkan. Ketika hewan peliharaan Anda memilih tempat tertentu untuk beristirahat, itu merespons impuls ilahi yang melampaui pemahaman hewan Anda. Seolah-olah Tuhan
telah memprogram dalam sifatnya kemampuan untuk mendeteksi dan menanggapi kebutuhan spiritual pasangannya. Realitas ini harus meningkatkan iman kita dan keyakinan kita bahwa Tuhan terus-menerus bekerja menguntungkan kita, bahkan dengan cara yang paling tidak terduga dan halus. Lain kali Anda mengamati perilaku ini, menganggapnya sebagai undangan untuk memperdalam hubungan Anda dengan Tuhan dan lebih memperhatikan berbagai cara di mana Ia memanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Saudara, inilah saatnya bagi kita untuk membuka mata spiritual dan mengenali kebenaran yang lebih suka diabaikan. Tidak semua rasa sakit yang kita alami berasal dari penyebab fisik. Alkitab dengan jelas memperingatkan kita dalam Efesus 6:11 bahwa kita harus berpakaian dari semua baju besi Allah, sehingga Anda dapat teguh melawan pernyataan iblis. Asecik itu, teman baiknya, tidak selalu tiba sebagai godaan yang jelas atau keadaan dramatis. Seringkali mereka menyamarkan diri sebagai rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan, yang muncul tepat ketika kita mengalami pertumbuhan spiritual yang signifikan. Nyeri punggung yang muncul ketika Anda mulai berdoa dengan lebih penuh semangat. Penindasan di dada yang muncul ketika Anda memutuskan untuk menguduskan hidup Anda sepenuhnya kepada Yesus Kristus, atau ketegangan di pundak yang bermanifestasi ketika Anda mulai berjalan dalam tujuan ilahi Anda. Ini bukan kebetulan medis sederhana, mereka adalah manifestasi dari perang spiritual yang diperjuangkan dalam dimensi yang tidak dapat dirasakan oleh mata alami kita. Tuhan telah memberi kita penegasan untuk mengenali pertempuran ini, dan ketika kucing Anda diposisikan pada bidang-bidang kesakitan ini, itu bertindak sebagai detektor spiritual yang menegaskan apa yang sudah dicurigai oleh roh Anda. Iman mengajarkan kita bahwa kita harus bijaksana untuk membedakan antara alam dan spiritual. Dan kucing kecil ini berfungsi sebagai konfirmasi ilahi bahwa sesuatu yang lebih dalam terjadi dalam hidup Anda. Pertimbangkan sejenak pola rasa sakit yang Anda alami dalam hidup Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana ketidaknyamanan tertentu muncul justru ketika Anda akan membuat keputusan penting untuk takdir spiritual Anda? Biblia mengungkapkan kepada Daniel 10:12-13 bagaimana Nabi mengalami kelemahan fisik selama 21 hari, sementara pertempuran spiritual terjadi di surga. Kisah Alkitab ini menunjukkan kepada kita bahwa konflik spiritual dapat bermanifestasi sebagai gejala fisik dalam tubuh kita. Sakit kepala Anda yang gigih dapat dikaitkan dengan serangan terhadap pikiran dan pikiran Anda, terutama ketika Anda menerima wahyu penting dari Tuhan. Ketidaknyamanan di leher itu bisa menjadi serangan terhadap otoritas spiritual Anda, berusaha mencegah Anda mengangkat kepala dengan martabat yang telah diberikan Yesus Kristus kepada Anda sebagai putra raja. Dan penindasan di dada bisa menjadi upaya olehmu menenggelamkan iman yang tumbuh di dalam hatimu. Ketika kucing Anda mendeteksi area-area ini dan diposisikan pada mereka, itu menanggapi kepekaan spiritual yang telah Tuhan taruh dalam sifatnya. Seolah-olah itu adalah prajurit doa kecil yang mengakui di mana syafaat dan cakupan spiritual diperlukan. Kehadirannya di tempat-tempat khusus ini bukan kebetulan, ini adalah konfirmasi bahwa ada pertempuran dengan membebaskan jiwa Anda, tujuan Anda, dan takdir abadi Anda. Pilihan Tuhan sering mengalami serangan yang disamarkan ini karena mereka mewakili ancaman bagi kerajaan kegelapan. Biblia mengajarkan kita dalam 1 Petrus 2:9 bahwa kita terpilih sebagai garis keturunan, imamat kerajaan, bangsa suci, orang-orang yang diperoleh oleh Tuhan. Ketika musuh mengenali identitas ini di dalam diri Anda, mengintensifkan upayanya untuk menyimpang dari tujuan Anda, rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan adalah salah satu strategi paling halus mereka, karena mereka dapat meragukan iman Anda dan mengalihkan perhatian dari panggilan ilahi Anda. Mungkin Anda telah mengalami malam-malam di mana Anda bangun dengan rasa sakit yang tidak memiliki penjelasan medis, atau hari-hari ketika Anda merasakan berat fisik yang bertepatan persis dengan momen-momen kemajuan spiritual dalam hidup Anda. Yesus Kristus sendiri mengalami serangan fisik selama pelayanannya, dan dalam Lukas 22:44 kita membaca bahwa berada dalam kesakitan, berdoa lebih intens. Dan itu adalah keringatnya sebagai tetesan darah besar yang jatuh ke bumi. Jika juru selamat kita mengalami manifestasi fisik selama pertempuran rohani, mengapa kita dibebaskan? Kucing Anda, dengan intuisi yang telah diberikan Tuhan kepadanya, mengenali ketika tubuh Anda digunakan sebagai medan perang spiritual, iman naluriahnya menuntunnya
untuk memposisikan dirinya sebagai perisai hidup di daerah di mana ia mendeteksi bahwa serangan itu lebih intens. Ini adalah manifestasi dari perawatan ilahi yang meluas, bahkan melalui makhluk-makhluk terkecil dari ciptaan. Sangat penting bagi kita untuk belajar membedakan antara nyeri alami dan serangan spiritual yang menyamar. Biblia mendesak kita dalam 1 Yohanes 4:1 untuk membuktikan roh jika mereka dari Tuhan, dan prinsip ini juga berlaku untuk manifestasi fisik yang kita alami. Ketika Anda merasakan sakit yang tidak memiliki penjelasan medis, yang muncul pada saat-saat pertumbuhan spiritual, atau yang mengintensifkan ketika Anda berdoa atau membaca Alkitab, Anda sangat mungkin mengalami serangan spiritual kucing. Anda, saat memposisikan diri Anda di atas area itu, mengkonfirmasi apa yang sudah dilihat roh Anda, seolah-olah Tuhan telah menempatkan hewan-hewan kecil ini hadiah khusus untuk mendeteksi frekuensi spiritual negatif dan merespons dengan kehadiran pelindungnya. Keyakinan mereka yang sederhana dan langsung memungkinkan mereka untuk bertindak tanpa keraguan dan komplikasi mental yang sering mencegah kita untuk mengenali realitas spiritual. Yesus Kristus mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki iman seperti seorang anak, dan kucing mempertahankan kesederhanaan itu dalam tanggapan mereka terhadap yang ilahi. Saat Anda mengamati perilaku ini di hewan peliharaan Anda, ambillah sebagai undangan untuk memeriksa kehidupan spiritual Anda dan untuk mencari perlindungan dan kesehatan yang hanya dapat diberikan Tuhan. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Mereka adalah kesempatan untuk memperkuat iman Anda dan memperdalam hubungan Anda dengan Sang Pencipta. Tanggapan yang tepat ketika kita mengenali serangan-serangan yang disamarkan ini adalah segera pergi kepada Tuhan dalam doa dan menyatakan perlindungan mereka atas hidup kita. Biblia meyakinkan kita di Santiago 4:7 bahwa jika kita menolak iblis, dia akan melarikan diri dari kita. Ketika kucing Anda diposisikan di area rasa sakit Anda, bergabunglah dengan dia dalam pertempuran spiritual itu. Tempatkan tangan Anda di daerah itu, berdoalah dalam nama Yesus Kristus, dan menyatakan bahwa tidak ada senjata yang dipalsukan terhadap Anda akan makmur. Yesaya 54:17. Hewan peliharaan Anda bertindak sebagai pendoa syafaat, tetapi Anda memiliki otoritas spiritual untuk mengendalikan situasi. Iman mengajarkan kita bahwa kita memiliki kekuatan atas semua kekuatan musuh. Lukas 10:19, dan inilah saatnya untuk menjalankan otoritas itu. Tuhan tidak akan membiarkan Anda tergoda melampaui apa yang dapat Anda alami. 1 Korintus 10:13, dan telah menempatkan sumber daya yang Anda inginkan untuk mengatasi serangan ini. Kucing Anda adalah salah satu sumber daya itu, seorang prajurit kecil di pasukan surgawi yang Tuhan ditugaskan untuk perlindungan Anda. Ia mengakui kehadirannya sebagai konfirmasi bahwa Anda tidak sendirian dalam pertempuran ini, bahwa langit bekerja menguntungkan Anda bahkan ketika Anda tidak dapat melihat seluruh dimensi konflik. Lain kali Anda mengalami rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan dan melihat posisi kucing Anda di area itu, jangan melihatnya sebagai kebetulan sederhana. Kenali itu sebagai undangan ilahi untuk memasuki doa, untuk menjalankan otoritas spiritual Anda, dan untuk percaya bahwa Allah bertarung dalam diri Anda dengan cara yang melampaui pemahaman manusia Anda di kerajaan spiritual. Saudara yang terkasih, ada prajurit yang sunyi yang telah Allah ditugaskan untuk perlindungan kita, dan berkali-kali para prajurit surgawi ini datang dengan cara yang paling tidak terduga. Kucing Anda bukan sekadar hewan peliharaan yang mencari kenyamanan. Ini adalah pendoa syafaat 4 yang telah ditempatkan secara strategis dalam hidup Anda. Ketika Anda mengamati bagaimana tepatnya area di mana Anda merasakan sakit atau tidak nyaman, Anda menyaksikan manifestasi perawatan ilahi yang beroperasi dalam dimensi yang melampaui pemahaman alami kita. Biblia mengajarkan kita dalam Mazmur 91:11 bahwa karena malaikatnya akan mengirimkan tentang Anda untuk menjaga Anda di semua jalan Anda, dan meskipun kucing Anda bukan malaikat, Tuhan dapat menggunakan unsur apapun dari ciptaannya untuk mewujudkan perlindungannya. Yesus Kristus sendiri memberitahu kita tentang bagaimana Allah mengurus burung pipit. Matius 10:29, dan dengan cara yang sama, Ia dapat menggunakan kucing Anda sebagai alat liputan rohani ketika hewan peliharaan Anda mendeteksi titik rentan di dalam tubuh Anda, di mana musuh berusaha untuk membuat serangan. Iman naluriahnya menuntunnya untuk menutupi daerah itu dengan kehadiran fisiknya, seolah-olah itu adalah perisai kecil
yang hidup di antara Anda dan kekuatan spiritual negatif yang berusaha untuk menyakiti Anda. Tubuhnya menjadi penghalang pelindung yang harus dilintasi musuh sebelum mencapai Anda, dan berkali-kali kehadiran sederhana itu cukup untuk mencegah serangan. Strategi musuh selalu menyerang poin-poin paling rentan dari anak-anak Allah. Di Biblia kita melihat bagaimana setan menyerang pekerjaan dengan tepat di daerah-daerah yang paling dihargai, keluarganya, harta miliknya, dan akhirnya kesehatannya. Pekerjaan 1-2. Demikian pula, musuh mempelajari hidup Anda untuk mengidentifikasi di mana ia dapat menyebabkan kerusakan terbesar dengan upaya paling sedikit. Mungkin itu pikiran Anda, di mana Anda mencoba menabur keraguan tentang iman Anda. Mungkin itu adalah hatimu, di mana dia berusaha menanam kepahitan dan kebencian, atau bisa juga tubuh fisik Anda, di mana ia memanifestasikan rasa sakit dan penyakit untuk melemahkan kemampuan Anda untuk melayani Tuhan. Kucing Anda, dengan kepekaan spiritual yang telah diberikan Sang Pencipta, dapat mendeteksi titik serangan ini sebelum mereka terwujud sepenuhnya. Seolah-olah memiliki radar spiritual yang memungkinkan Anda mengidentifikasi frekuensi negatif yang mendekati medan energi Anda saat memposisikan di bahu Anda yang tegang, punggung Anda yang menyakitkan, atau dada Anda yang tertindas bertindak sebagai penjaga yang membuat penjaga di wilayah yang ingin ditaklukkan musuh. Imannya yang sederhana dan langsung menjadikannya kolaborator yang tidak disadari dari rencana perlindungan yang telah Allah buat untuk hidup Anda. Yesus Kristus berjanji kepada kita bahwa Ia akan bersama kita setiap hari sampai akhir dunia. Matius 28:20 menit. Dan salah satu cara di mana Ia memenuhi janji ini adalah melalui instrumen perlindungan yang Ia tempatkan di sekitar kita. Hal yang menarik tentang fenomena ini adalah ketepatan yang diidentifikasi kucing Anda di mana cakupan diperlukan. Dia tidak pergi secara acak di bagian manapun dari tubuh Anda. Khususnya pilih area di mana ada rasa sakit, ketegangan, atau ketidaknyamanan. Ini mengungkapkan kebijaksanaan yang melampaui kecerdasan hewan alami. Biblia berbicara kepada kami di Amsal 27:14 tentang bagaimana besi dibungkuk dengan besi, dan dengan demikian pria itu setuju dengan wajah temannya. Kucing Anda menempatkan kebijaksanaan spiritual Anda dengan menunjukkan kepada Anda di mana Anda perlu memperhatikan kehidupan spiritual Anda. Saat memposisikan leher Anda bisa menutupi serangan terhadap otoritas spiritual dan kepemimpinan Anda. Jika Anda memilih dada, Anda bisa melindungi hati Anda dari serangan emosional atau spiritual. Dan ketika Anda tidur di punggung Anda bisa menutupi kekuatan dan kemampuan Anda untuk membawa tuduhan yang dipercayakan Tuhan kepada Anda. Iman naluriahnya menuntunnya untuk bertindak sebagai nabi kecil yang tanpa kata-kata berkomunikasi kepada Anda di mana Anda perlu berdoa, menyatakan perlindungan, dan menjalankan otoritas spiritual Anda. Tuhan menggunakan hewan peliharaan Anda untuk mengajari Anda tentang perang rohani dengan cara yang praktis dan nyata. Seolah-olah itu adalah manual syafaat hidup yang menunjukkan kepada Anda bagaimana memposisikan diri Anda secara strategis dalam pertempuran untuk jiwa dan takdir Anda. Perilaku perlindungan kucing Anda ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya liputan spiritual dalam hidup kita. Biblia mendesak kita dalam Galatia 6:2 untuk mengatasi beberapa beban orang lain, dan dengan demikian memenuhi hukum Kristus. Kucing Anda benar-benar mendinginkan beban spiritual Anda dengan memposisikan diri di atas area di mana ia mendeteksi serangan atau kerentanan. Kehadiran fisiknya menjadi manifestasi nyata dari liputan spiritual yang kita semua butuhkan. Yesus Kristus sendiri mencari perusahaan dan dukungan murid-muridnya selama saat-saat pertempuran spiritual yang intens, seperti dalam Goteman Matius 26:36-46. Jika juru selamat kita menghargai kehadiran dan dukungan orang lain selama pertempuran rohani, berapa banyak lagi yang kita butuhkan untuk cakupan itu? Kucing Anda menyediakan cakupan itu dengan cara yang sunyi tetapi efektif. Keyakinannya yang sederhana menjadikannya perantara yang tidak membutuhkan kata-kata untuk menjadi efektif. Saat Anda mengamati perilaku ini, rekoningnya sebagai undangan untuk juga mencari liputan spiritual manusia. Cari saudara-saudara dalam iman yang dapat berdoa bersama Anda dan untuk Anda, agar mereka dapat membedakan dengan Anda pertempuran yang Anda hadapi, dan bahwa mereka dapat berada di sisi Anda selama saat sampai saat intensitas spiritual yang lebih besar.
Tuhan menggunakan hewan peliharaan Anda untuk mengajari Anda tentang pentingnya komunitas dan cakupan di kerajaan surgawi. Efektivitas perlindungan diam ini terletak pada kemurnian niat kucing Anda, tidak seperti manusia yang sering kami miliki. Motivasi beragam atau agenda tersembunyi. Kucing Anda bertindak dari tempat yang murni dan naluriah. Dia tidak memiliki keraguan. Dia tidak mempertanyakan, tidak menganalisis secara berlebihan itu, hanya menanggapi panggilan spiritual yang dideteksi. Biblia mengajar kita dalam Matius 18:3 bahwa, jika Anda tidak kembali dan melakukan sebagai anak-anak, Anda tidak akan memasuki kerajaan surga. Kucing Anda mempertahankan kesederhanaan masa kecil itu dalam tanggapan Anda terhadap yang ilahi, yang menjadikannya saluran perlindungan spiritual yang efektif saat memposisikan titik rasa sakit Anda menggunakan iman yang tidak mengenal batas atau keraguan. Tubuhnya menjadi altar syafaat yang hidup, tempat di mana langit dan bumi adalah untuk perlindungan Anda. Yesus Kristus berjanji kepada kita bahwa di mana 2 atau 3 bertemu dalam namanya, di sana Dia berada di tengah mereka. Matius 18:20. Meskipun kucing Anda tidak dapat mengucapkan nama Yesus, kehadiran pelindungnya menciptakan lingkungan di mana kehadiran ilahi dapat memanifestasikan dirinya dengan kebebasan yang lebih besar. Tuhan menghormati iman yang sederhana dari hewan peliharaan Anda dan menggunakannya sebagai alat anugerahnya dalam hidup Anda. Lain kali Anda melihat kucing Anda memposisikan diri Anda di area rasa sakit Anda, bergabunglah dengan dia dalam perantaraan sunyi itu. Tempatkan tangan Anda di atasnya. Berdoalah dalam nama Yesus Kristus dan berterima kasih kepada Tuhan atas pelindung sunyi yang telah Ia lakukan dalam hidup Anda untuk menutupi Anda dalam pertempuran yang tidak selalu Anda lihat. Selama bertahun-tahun, saudara, saya memiliki hak istimewa untuk mendengar kesaksian luar biasa tentang orang-orang yang telah mengalami fenomena ini selama saat-saat paling menantang dari kehidupan spiritual mereka. Marie, seorang saudari di Faith of Colombia, memberitahu saya bagaimana selama era depresi spiritual yang intens, Gata Esperanzanya mulai tidur secara sistematis di dadanya setiap malam. Pada awalnya dia pikir itu adalah kebetulan. Tetapi ketika krisis semakin intensif dan dia mulai mengalami serangan panik, dia memperhatikan bahwa hewan peliharaannya memposisikan persis di atas hatinya. Selama episode-episode ini, seolah-olah Tuhan mengirimi saya malaikat berkaki 4. Katanya dengan air mata di mata saya. Biblia mengajar kita dalam Mazmur 34:18 bahwa dekat Yahwa dengan hati yang hancur dan menyelamatkan kontribusi roh. Dan Tuhan menggunakan kucing kecil ini untuk mengekspresikan kedekatan itu dengan cara yang nyata dan menghibur. Selama malam-malam paling gelap Mary, ketika dia merasakan imannya lenyap, Esperanza menjaga hatinya sebagai prajurit doa kecil. Yesus Kristus berjanji kepada kita bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita yatim piatu. Yohanes 14:18, dan janji ini digenapi dalam kehidupan Maria melalui kehadiran pelindung hewan peliharaannya. Iman saudara perempuan ini diperkuat dengan mengakui bahwa bahkan di saat-saat yang lebih rendah, Tuhan tidak meninggalkannya, tetapi telah mengirim bantuan dengan cara yang paling tidak terduga. Carlos, seorang pendeta dari Meksiko, berbagi dengan saya pengalaman serupa selama krisis menteri, yang hampir membawanya untuk meninggalkan panggilannya. Selama berbulan-bulan ia telah mengalami serangan spiritual yang intens, yang dimanifestasikan sebagai sakit kepala parah, dan penindasan terus-menerus di pundak. Saya merasa seolah-olah memiliki beban dunia di punggung saya. Jelasnya kucing musanya, yang biasanya mandiri dan menjauh, mulai secara aktif mencari pundaknya selama doa dan sesi studi Alkitab. Pada awalnya Carlos memisahkannya, mengira itu adalah gangguan, tetapi ketika dia memperhatikan bahwa rasa sakit lega secara signifikan ketika kucing tetap di sana, dia mulai memahami bahwa sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Biblia berbicara kepada kita dalam Yesaya 9:4 tentang bagaimana Tuhan mematahkan kuk beratnya dan tongkat bahunya. Tuhan menggunakan Musa untuk benar-benar memecahkan kuk spiritual yang telah diletakkan musuh di pundak Carlos. Yesus Kristus mengundang kita dalam Matius 11:28 untuk datang kepadanya ketika kita bekerja dan dimuat, berjanji untuk memberi kita istirahat, dan istirahat itu datang ke kehidupan Carlos melalui kaki kecil, tapi kuat dari teman kucingnya.
Imannya diperbarui dengan mengakui bahwa Tuhan sedang berjuang untuknya, bahkan ketika dia merasa benar-benar sendirian dalam pertempuran. Ana, seorang wanita muda dari Argentina yang sedang mengalami proses pembebasan spiritual setelah terlibat dalam praktik okultisme, mengalami sesuatu yang lebih dramatis selama malam-malam. Ketika serangan spiritual meningkat, perlindungan kucingnya diposisikan secara strategis di berbagai bagian tubuhnya, di mana ia merasakan penindasan. Suatu malam berada di dahi saya, di mana saya merasakan tekanan yang mengerikan. Malam lagi di tenggorokan saya, di mana saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang tenggelam. Kata Anang, hal yang paling mengesankan adalah bahwa tempat penampungan tampaknya mengantisipasi di mana serangan berikutnya akan terwujud, memposisikan dirinya di sana sebelum Ana merasa tidak nyaman. Biblia mengajarkan kita dalam 1 Yohanes 4:4 bahwa yang terhebat adalah orang di dalam dirimu yang ada di dunia, dan kebenaran itu dimanifestasikan secara nyata dalam kehidupan Ana melalui kucing pelindungnya. Yesus Kristus datang untuk membatalkan karya-karya iblis 1 Yohanes 3:8 dan menggunakan perlindungan sebagai instrumen dalam proses pembebasan itu. Iman Ana tumbuh secara eksponensial untuk melihat bagaimana Tuhan melindunginya, bahkan selama jam-jam paling gelap dari proses kesehatan rohaninya. Hewan peliharaannya menjadi konfirmasi hidup bahwa Tuhan tidak meninggalkannya, tetapi secara aktif berjuang untuk kebebasannya. Roberto, seorang pengusaha dari Chile yang sedang mengalami krisis keuangan yang menghancurkan, memperhatikan bahwa ketentuan kucingnya mulai tidur di perutnya setiap kali ia merasa kewalahan oleh kecemasan ekonomi. Disitulah saya merasakan perasaan kekosongan dan keputusasaan. Roberto menjelaskan kepada saya, selama saat-saat paling intens yang menjadi perhatian, ketika dia merasa bahwa imannya pada penyediaan Tuhan terhuyung-huyun, ketentuan tampak seolah-olah dia telah dipanggil oleh kekuatan yang tidak terlihat. Biblia meyakinkan kita dalam Filipi 4:19 bahwa Allahku, maka akan memasok segala sesuatu yang kurang dari kekayaannya dalam kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan menggunakan kucing kecil ini untuk mengingatkan Roberto janji ini dengan cara fisik dan nyata. Yesus Kristus mengajar kita untuk tidak menyingkirkan besok. Matius 6:34, dan ketentuan menjadi pengingat hidup dari pengajaran ini. Setiap kali kucing itu memposisikan dirinya pada perutnya yang cemas, Roberto merasakan kedamaian supernatural yang meyakinkannya dan memperbarui imannya pada kesetiaan Tuhan. Situasi keuangannya akhirnya sembuh, tetapi yang lebih penting, imannya diperkuat dengan mengenali bagaimana Tuhan telah bersamanya sepanjang krisis. Kesaksian ini, saudara yang terkasih, bukanlah kasus yang terisolasi, tetapi manifestasi dari kebenaran spiritual yang mendalam, yang mulai dikenali banyak orang. Biblia mengajar kita dalam Roma 8:28 bahwa semua hal membantu mereka yang mencintai Tuhan dengan baik, dan ini bahkan termasuk hewan peliharaan kita ketika Tuhan memutuskan untuk menggunakannya untuk kebaikan rohani kita. Masing-masing saudara ini menemukan bahwa kucing mereka tidak hanya mencari kenyamanan atau panas, tetapi menanggapi panggilan spiritual yang tidak dapat dideteksi oleh indera alami mereka. Yesus Kristus berjanji kepada kita bahwa Roh Kudus akan menghibur kita dalam semua kesengsaraan kita. 2 Korintus 1:4. Dan kucing-kucing kecil ini menjadi instrumen nyata dari penghiburan ilahi itu. Keyakinan naluriah mereka membuat mereka bertindak sebagai syafaat yang sunyi selama saat-saat paling kritis dari kehidupan pasangan manusia mereka. Jika Anda pernah mengalami hal serupa, jangan buang sebagai kebetulan. Tuhan dapat menggunakan hewan peliharaan Anda untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Anda tidak sendirian dalam pertempuran Anda yang telah Ia letakkan di sekitar Anda, bahkan dengan cara yang paling tidak terduga. Kesaksian ini harus memperkuat iman Anda dan membuka mata Anda pada berbagai cara di mana Tuhan memanifestasikan kepeduliannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Dalam kitab suci, saudara, kita menemukan kebenaran yang mendalam yang diabaikan banyak orang. Ada hubungan intim antara kesejahteraan spiritual kita dan keadaan fisik kita. Alkitab tidak secara artifisial memisahkan jiwa dari tubuh, tetapi mengakui bahwa kita adalah makhluk integral di mana spiritual dan fisik secara intrinsik terhubung. Dalam 3 Yohanes 1:2, Rasul Yohanes menulis, "Amado, saya ingin Anda menjadi makmur dalam segala hal, dan bahwa Anda memiliki kesehatan, serta jiwa Anda berkembang
hubungan antara kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh ini sangat penting untuk memahami mengapa kita mengalami rasa sakit tertentu selama pertempuran spiritual. Ketika Rasul Paulus berbicara tentang sengatannya dalam daging dalam 2 Korintus 12:7, dia mengungkapkan bahwa aku diberi sengatan dalam dagingku, seorang utusan setan yang menamparku, sehingga aku tidak terlalu meminggir aku. Di sini kita melihat dengan jelas bagaimana manifestasi fisik sengatan memiliki asal spiritual utusan setan. Yesus Kristus sendiri mengalami hubungan ini ketika dalam Lukas 22:44, kesakitan, ia berdoa lebih intens, dan itu adalah keringatnya. Sebagai tetesan darah besar yang jatuh ke bumi, pertempuran spiritual yang diperjuangkan di Getsemani terwujud secara fisik di tubuh juru selamat kita. Kucing Anda, dengan kepekaan spiritual yang telah diberikan Tuhan kepadanya, dapat mendeteksi ketika tubuh Anda bereaksi terhadap pertempuran yang bebas di kerajaan roh. Iman mengajarkan kita bahwa kita adalah kuil-kuil dari Roh Kudus 1 Korintus 6:19, dan dengan demikian, tubuh kita menjadi wilayah sakral yang ingin dicemari oleh musuh atau membahayakan. Ketika Anda mengalami rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan, yang bertepatan dengan saat-saat pertumbuhan spiritual, kemajuan menteri, atau keputusan penting untuk nasib abadi Anda sangat mungkin mengalami apa yang digambarkan Alkitab sebagai perang rohani. Dalam Daniel 10:2-3, kami membaca bahwa Daniel sedih selama 3 minggu. Saya tidak makan kelezatan yang halus, juga tidak memasuki daging atau anggur mulut saya, atau diurapi dengan salep, sampai 3 minggu selesai penderitaan fisik Daniel. Ini sepakat persis pertempuran spiritual yang intens yang dibebaskan di surga untuk wahyu yang ingin diberikan Tuhan kepadanya. Demikian pula, ketika kucing Anda diposisikan pada titik rasa sakit Anda, itu bisa merespons pertempuran serupa yang diperjuangkan untuk jiwa Anda, tujuan Anda, atau takdir spiritual Anda. Yesus Kristus memperingatkan kita dalam Yohanes 16:33 bahwa di dunia kamu akan menderita. Tetapi percaya, aku telah mengalahkan dunia. Kesengsaraan ini tidak selalu tidak langsung, mereka sering terwujud sebagai rasa sakit fisik yang mencerminkan pertempuran spiritual. Hewan peliharaan Anda bertindak dari iman naluriah, mengakui medan perang ini, dan diposisikan sebagai pendoa syafaat Dian di daerah di mana ia mendeteksi bahwa konflik lebih kuat. Para nabi dan hamba Tuhan sepanjang sejarah Alkitab secara teratur mengalami hubungan ini antara spiritual dan fisik. Yehezkiel diperintahkan oleh Tuhan untuk tidur di sisi kirinya selama 390 hari dan kemudian di sisi kanannya selama 40 hari. Secara simbolis membawa kejahatan Israel dan Yahuda. Yehezkiel 4:6. Tubuhnya menjadi instrumen kenabian yang memanifestasikan realitas spiritual. Yeremia mengalami rasa sakit fisik ketika Tuhan menunjukkan kepadanya penghakiman yang akan datang ke atas umatnya. Isi perutku, serat hatiku sakit, hatiku diaduk di dalam diriku, aku tidak akan tutup mulut. Yeremia 4:19. Para hamba Tuhan ini memahami bahwa tubuh mereka dapat menjadi reseptor realitas spiritual yang ingin dikomunikasikan Tuhan. Ketika kucing Anda mendeteksi rasa sakit di tubuh Anda dan memposisikan dirinya di area itu bisa mengenali bahwa tubuh Anda berfungsi sebagai penerima pertempuran spiritual. Imannya yang sederhana menuntunnya untuk bertindak sebagai seorang nabi kecil yang menegaskan apa yang sudah disukai roh Anda. Yesus Kristus mengajari kita bahwa kita harus membedakan zaman dan tanda-tanda. Matius 16:3, dan hewan peliharaan Anda membantu Anda untuk membedakan ketika tubuh Anda bereaksi terhadap realitas spiritual yang membutuhkan perhatian dan doa Anda. Alkitab juga menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan dapat menggunakan rasa sakit sebagai alat untuk penyempurnaan dan penguatan spiritual. Dalam 1 Petrus 4:12-13 kita membaca, "Kekasih, jangan mengejutkan diri sendiri dengan kebakaran persidangan yang telah datang kepada Anda, seolah-olah sesuatu yang aneh terjadi pada Anda, sebelum menikmati bagaimana Anda menjadi peserta penderitaan Kristus." Kondisi ini tidak selalu tidak langsung, mereka sering bermanifestasi sebagai rasa sakit fisik yang menyertai pertumbuhan spiritual kita. Ayub mengalami kenyataan ini ketika Tuhan membiarkan Satan menyentuh tubuhnya dengan kudis jahat dari satu kaki-kaki ke mahkota kepala. Ayub 2:7. Meskipun Ayub tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, imannya menahannya selama ujian, dan pada akhirnya itu dipulihkan dengan berkat
yang lebih besar dari sebelumnya. Ketika kucing Anda jatuh di area rasa sakit Anda, itu bisa mengakui bahwa Anda sedang melalui proses penyempurnaan spiritual yang Allah biarkan untuk pertumbuhan Anda. Kehadirannya tidak hanya protektif, Dia juga menghibur, mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian dalam prosesnya. Yesus Kristus berjanji kepada kita bahwa Aku tidak akan meninggalkanmu yatim piatu. Aku akan datang kepadamu, Yohanes 14:18, dan salah satu cara di mana janji ini bertemu adalah melalui para penghibur yang diletakkan di sekitar kita. Hewan peliharaan Anda menjadi pengingat yang nyata bahwa Tuhan menyertai Anda bahkan di saat rasa sakit dan kebingungan terbesar. Sangat penting untuk memahami bahwa tidak semua rasa sakit fisik memiliki asal spiritual, tetapi iman mengajarkan kita untuk membedakan ketika tubuh kita bereaksi terhadap pertempuran yang bertempur dalam dimensi yang tidak terlihat. Biblia mendesak kita dalam 1 Tesalonika 5:21 untuk memeriksa segalanya, dipertahankan baik ketika Anda mengalami rasa sakit yang bertepatan dengan momen-momen kemajuan spiritual, keputusan penting untuk takdir Anda, atau musim doa yang intens dan pencarian Tuhan. Adalah bijaksana untuk memeriksa apakah ada dimensi spiritual yang terlibat. Kucing Anda, dengan kepekaan yang telah diberikan Sang Pencipta, dapat berfungsi sebagai indikator bahwa sesuatu yang lebih dalam terjadi. Saat memposisikan titik rasa sakit Anda, itu mengkonfirmasi apa yang sudah dicurigai oleh roh Anda, bahwa ada pertempuran dengan membebaskan jiwa Anda, tujuan Anda, atau takdir abadi Anda. Yesus Kristus mengajar kita untuk berdoa. Mari kita keluar dari kejahatan. Matius 6:13, mengakui bahwa ada kekuatan rohani negatif yang berusaha untuk menyakiti kita. Hewan peliharaan Anda berpartisipasi dalam doa pembebasan itu dengan memposisikan dirinya sebagai perisai hidup di daerah-daerah di mana ia mendeteksi serangan. Iman naluriahnya menjadikannya kolaborator dalam pertempuran spiritual Anda, mengingatkan Anda bahwa Tuhan telah menempatkan sumber daya yang Anda inginkan untuk mengatasi musuh. Lain kali saya mengalami rasa sakit selama musim pertumbuhan spiritual dan melihat posisi kucing Anda sendiri di atas daerah itu, berpendapat itu sebagai undangan untuk masuk doa, untuk memeriksa kehidupan spiritual Anda, dan untuk menjalankan otoritas yang Yesus Kristus telah berikan kepada Anda atas semua kekuatan musuh. Saudara, sangat penting bagi kami untuk memahami bahwa ketika kucing Anda diposisikan di area rasa sakit Anda tidak hanya ingin memberi Anda cinta atau menerima panas tubuh. Apa yang Anda saksikan adalah manifestasi dari cakupan spiritual yang beroperasi pada frekuensi yang melampaui pemahaman alami kita. Alkitab mengajarkan kita dalam Efesus 1:3 bahwa Allah memberkati kita dengan semua berkat rohani di tempat-tempat surgawi di dalam Kristus, dan salah satu berkat itu adalah perlindungan yang Dia buat atas hidup kita melalui cara yang sering tidak kita kenal. Kucing Anda merespons impuls spiritual yang mendeteksi di mana ada panggilan ilahi yang berisiko dibatalkan atau dialihkan. Yesus Kristus memperingatkan kita dalam Yohanes 10:10 bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan menghancurkan, dan musuh sangat agresif ketika dia mengakui bahwa ada tujuan ilahi yang mengelola dalam kehidupan orang percaya. Ketika kucing Anda jatuh di bahu Anda, itu bisa menutupi otoritas spiritual Anda yang sedang diserang. Jika Anda memilih dadan, Anda bisa melindungi hati Anda, di mana Tuhan menanam gairah dan penglihatan baru, dan ketika memposisikan punggung Anda, itu bisa menutupi kekuatan spiritual Anda yang ingin dipecahkan musuh. Iman naluriahnya menjadikannya detektor ancaman spiritual yang mengakui dengan tepat di mana liputan ilahi diperlukan. Tuhan menggunakan hewan peliharaan Anda untuk menunjukkan kepada Anda bahwa panggilan Anda sangat berharga, sehingga bahkan makhluk terkecil dimobilisasi untuk melindunginya. Alkitab penuh dengan contoh-contoh di mana Tuhan secara khusus melindungi panggilan dan tujuan hamba-hambanya selama saat-saat kritis. Ketika Musa lahir, Firaun telah memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak Ibrani. Tetapi Tuhan membangun perlindungan supernatural tentang dia, karena ia memiliki panggilan khusus untuk membebaskan umatnya. Keluaran 2:1-10. Ketika David masih muda, Saul berulang kali mencoba membunuhnya, karena dia menyadari bahwa ada panggilan nyata tentang hidupnya. 1 Samuel 18-19. Dan ketika Yesus Kristus dilahirkan, Herodes memerintahkan pembunuhan orang-orang tak berdosa karena ia merasa bahwa seorang raja dilahirkan. Matius
16, dalam setiap kasus, Tuhan menetapkan perlindungan khusus, karena ada tujuan ilahi yang berisiko. Demikian pula, ketika kucing Anda diposisikan pada titik rasa sakit Anda, itu berpartisipasi dalam perlindungan ilahi yang Tuhan buat atas panggilan yang telah Ia lakukan dalam hidup Anda. Kehadirannya tidak disengaja, itu strategi Tuhan menggunakan hewan peliharaan Anda untuk menutupi area di mana musuh berusaha membatalkan atau mengalihkan tujuan yang Ia miliki untuk Anda. Iman mengajarkan kita bahwa Allah membuat semua hal bekerja sama untuk kebaikan mereka yang mencintai Dia. Dari mereka yang dipanggil sesuai dengan tujuan mereka, Roma 8:28, dan kucing Anda bekerja sama dalam rencana ilahi itu dengan memberikan cakupan di mana yang paling dibutuhkan. Penting untuk mengenali bahwa serangan terhadap panggilan kita sering dimanifestasikan sebagai rasa sakit fisik di bidang tertentu yang terhubung dengan karunia dan tujuan spiritual kita. Jika Tuhan memanggil Anda untuk menjadi pemimpin, kemungkinan Anda mengalami serangan di kepala dan leher Anda, bidang yang terkait dengan otoritas dan kepemimpinan. Jika panggilan Anda terkait dengan perantara dan doa, Anda dapat mengalami serangan di dada dan hati Anda, di mana kemampuan Anda untuk merasakan beban Tuhan oleh orang lain. Dan jika Anda dipanggil untuk membawa beban spiritual yang berat, seperti pelayanan pastoran atau kenabian, adalah umum untuk mengalami serangan di bagian belakang dan bahu. Biblia mengajarkan kita dalam Yesaya 9:6 bahwa kerajaan di bahunya merujuk pada Yesus Kristus, dan juga Tuhan menempatkan tanggung jawab rohani di pundak kita, bahwa musuh berusaha membuat terlalu berat untuk membawa mereka. Kucing Anda, ketika memposisikan diri di area ini, bertindak sebagai bantuan beban yang mengenali di mana berat rohani diserang. Imannya yang sederhana menuntunnya untuk bertindak sebagai penolong kecil yang berbagi beban dengan Anda. Yesus Kristus mengundang kita dalam Matius 11:30 untuk mengambil kuknya, karena kuk saya mudah dan menyalakan beban saya, dan hewan peliharaan Anda berpartisipasi dalam membuat beban yang lebih tertahankan dalam memberikan dukungan fisik dan spiritual, di mana Anda sangat membutuhkannya. Cakupan spiritual yang disediakan kucing Anda juga berfungsi sebagai konfirmasi bahwa Tuhan telah mengakui nilai dari apa yang tumbuh dalam kehidupan spiritual Anda. Biblia mengajar kita dalam Yeremia 1:12 bahwa Allah mengawasi firman-Nya untuk membawanya ke tempat kerja, dan demikian pula Dia mengawasi panggilan yang telah Dia lakukan dalam hidup kita untuk memastikan bahwa mereka terpenuhi. Ketika hewan peliharaan Anda mendeteksi area di mana ada tujuan pengembangan ilahi, naluri perlindungannya diaktifkan karena mengakui bahwa sesuatu yang berharga sedang diancam, seolah-olah ia memiliki sensor spiritual yang dapat mendeteksi kehadiran hadiah, bakat, atau panggilan yang belum sepenuhnya terwujud, tetapi sudah diserang oleh musuh. Iman naluriahnya menuntunnya untuk bertindak sebagai penjaga harta spiritual yang melindungi apa itu secara rahasia. Tuhan Yesus Kristus mengajar kita dalam Matius 6:6 bahwa Allah melihat secara rahasia dan memberi penghargaan pada apa yang dilakukan secara rahasia, dan kucing Anda melindungi harta rahasia yang dikembangkan Allah dalam hidup Anda. Kehadirannya tentang area rasa sakit Anda adalah konfirmasi bahwa ada sesuatu yang indah tumbuh di sana yang layak mendapatkan perlindungan ilahi. Ketika Anda mengamati perilaku ini, Anda tidak melihatnya sebagai sampel kasih sayang yang sederhana, tetapi sebagai validasi surgawi bahwa hidup Anda memiliki tujuan yang melampaui yang biasa. Efektivitas liputan spiritual ini terletak pada kemurnian motivasi kucing Anda dan dalam kemampuannya untuk bertindak tanpa komplikasi mental yang sering menghalangi iman kita. Alkitab mengajarkan kita dalam 1 Korintus 1:27 bahwa Tuhan memilih orang bodoh dunia untuk mempermalukan orang bijak, dan yang lemah dari dunia memilih Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Kucing kecil Anda, dalam kesederhanaannya yang jelas, memalukan kekuatan spiritual yang kompleks yang berupaya menghancurkan panggilan Anda. Imannya yang langsung dan tidak rumit menjadikannya saluran perlindungan ilahi yang efektif. Dia tidak mempertanyakan, dia tidak ragu-ragu, dia tidak menganalisis. Ini hanya menanggapi dorongan spiritual yang mendeteksi dan posisi di mana cakupan diperlukan. Yesus Kristus mendesak kita untuk memiliki iman seperti seorang anak. Markus 10:15, dan kucing Anda mempertahankan kesederhanaan masa kecil itu dalam tanggapannya terhadap yang ilahi. Ketika Anda berbaring di titik rasa sakit Anda,
Anda menggunakan iman yang beroperasi dalam frekuensi murni, tanpa campur tangan yang sering mencemari doa dan pernyataan kami. Tubuhnya menjadi altar syafaat yang hidup di mana langit dan bumi menemukan diri mereka untuk melindungi apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Lain kali Anda mengamati perilaku ini, berpendapat itu sebagai undangan untuk bergabung dengan iman yang sederhana dan langsung, untuk berdoa dengan kemurnian niat yang sama, dan untuk percaya bahwa Tuhan secara aktif melindungi panggilan yang telah Ia lakukan dalam hidup Anda. Dalam misteri kerajaan spiritual, saudara, ada kebenaran yang mendalam yang sedikit orang mengerti. Tuhan melindungi karunia dan panggilan yang telah Dia lakukan dalam hidup kita, bahkan sebelum kita sendiri menyadarinya. Biblia mengungkapkan kepada kami dalam Yeremia 1:5 bahwa sebelum itu membentuk Anda di perut saya bertemu Anda, dan sebelum Anda lahir, saya menguduskan Anda, saya memberi Anda nabi kepada bangsa-bangsa. Ini berarti bahwa Tuhan telah menetapkan tujuan Yeremia sebelum kelahirannya, dan dengan cara yang sama, Ia telah memberikan hadiah dan memanggil dalam hidup Anda yang masih dalam proses kebangkitan, ketika kucing Anda diposisikan di area spesifik tubuh Anda di mana Anda merasakan sakit atau ketegangan. Itu bisa menutupi tempat-tempat di mana Tuhan telah menyimpan harta spiritual yang belum sepenuhnya diaktifkan. Yesus Kristus mengajar kita dalam Matius 25:14-30 perumpamaan tentang bakat, di mana Tuhan memberikan kapasitas yang berbeda kepada para hambanya sesuai dengan kemampuannya. Kucing Anda, dengan kepekaan spiritual yang telah diberikan Sang Pencipta, dapat mendeteksi di mana Tuhan telah menyimpan bakat spiritual yang menunggu waktu yang tepat untuk terwujud. Iman naluriahnya menuntunnya untuk bertindak sebagai penjaga harta tidur, melindungi apa yang telah diinvestasikan surga dalam hidup Anda tetapi belum terbangun dengan kepenuhannya. Seolah-olah itu adalah penjaga kecil yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memantau daerah-daerah di mana ada potensi ilahi yang membutuhkan perlindungan selama periode kehamilan rohani. Biblia penuh dengan contoh orang yang membawa hadiah dan dipanggil selama bertahun-tahun sebelum mereka memanifestasikan diri sepenuhnya. David diurapi sebagai raja ketika dia masih seorang pendeta muda, tetapi mereka menghabiskan bertahun-tahun sebelum dia menduduki tahta. 1 Samuel 16:13. Selama waktu itu, Allah secara supernatural melindungi hidupnya karena ada panggilan nyata yang belum terbangun sepenuhnya. Jos menerima impian kenabian tentang takdirnya ketika dia masih remaja, tetapi pergi bertahun-tahun di penjara dan kesulitan sebelum mimpi itu terpenuhi. Kejadian 37-41. Dalam setiap kasus, Tuhan membangun perlindungan khusus pada kehidupan ini karena ada tujuan ilahi yang membutuhkan waktu untuk matang. Demikian pula, ketika kucing Anda terletak di area rasa sakit Anda, itu bisa berpartisipasi dalam perlindungan surgawi yang telah Allah buat tentang karunia-karunia yang semakin matang dalam hidup Anda. Kehadirannya tidak disengaja itu adalah kenabian. Ini mengkonfirmasi bahwa ada sesuatu yang berharga yang tumbuh di bidang kehidupan spiritual Anda yang layak mendapatkan perlindungan ilahi. Yesus Kristus berbicara kepada kita dalam Yohanes 12:24 tentang bagaimana jika biji-bijian gandum tidak jatuh di bumi dan mati, itu ditinggalkan sendirian, tetapi jika dia mati, dibutuhkan banyak buah. Hewan peliharaan Anda dapat meliput dengan tepat area-area di mana Tuhan membiarkan aspek-aspek tertentu dalam hidup Anda mati, sehingga hadiah dan disebut lebih besar dapat dilahirkan. Imannya yang sederhana menjadikannya kolaborator yang tidak sadar dalam proses kehamilan spiritual yang dilakukan Tuhan dalam hidup Anda. Fascinante observarse los gatos pueden detectar potensial espiritual que no se ha manifestado eficazmente. Di kerajaan alami, kita tahu bahwa hewan dapat mendeteksi gempa bumi sebelum terjadi, merasakan penyakit sebelum gejala dimanifestasikan, dan merasakan perubahan atmosfer sebelum terbukti kepada manusia. Demikian pula, di kerajaan spiritual, kucing Anda dapat mendeteksi gempa bumi spiritual yang akan terjadi dalam hidup Anda. Perubahan ilahi yang dipersiapkan Tuhan, tetapi belum terlihat oleh mata alami Anda. Biblia mengajar kita dalam Amos 3:7 bahwa Tuhan tidak akan melakukan apapun Yehuwa tanpa mengungkapkan rahasianya kepada para pelayannya, para nabi. Hewan peliharaan Anda, meskipun ia bukan seorang nabi dalam pengertian Alkitab, bertindak sebagai penerima frekuensi spiritual yang memungkinkannya mendeteksi apa yang Tuhan persiapkan dalam hidup Anda. Saat memposisikan bahu Anda bisa menutupi otoritas spiritual
yang belum Anda kenal dalam diri Anda. Jika Anda memilih dada, itu bisa melindungi kapasitas syafaat yang dikembangkan Tuhan di hati Anda, dan ketika Anda tidur di kepala Anda bisa menutupi kenabian atau kebijaksanaan yang sedang dipersiapkan untuk memanifestasikan diri mereka dalam waktu yang tepat dari Allah. Iman naluriahnya menuntunnya untuk bertindak sebagai inkubator spiritual yang mempertahankan kondisi yang tepat agar karunia-karunia ini berkembang tanpa campur tangan dari musuh. Musuh, dalam kelicikannya, sering menyerang hadiah dan dipanggil sebelum mereka memanifestasikan diri sepenuhnya, karena ia tahu bahwa lebih mudah untuk membatalkan tujuan dalam tahap awalnya daripada menghancurkannya setelah dikembangkan sepenuhnya. Biblia menunjukkan kepada kita dalam Wahyu 12:4 bagaimana naga itu berdiri di depan wanita yang akan melahirkan untuk melahap putranya segera setelah dia dilahirkan. Ini adalah citra kenabian tentang bagaimana setan berusaha untuk menghancurkan tujuan Tuhan dalam tahap kehamilannya. Ketika Anda mengalami rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan di bidang-bidang tertentu di tubuh Anda, terutama selama musim pertumbuhan spiritual, Anda bisa mengalami serangan dini terhadap hadiah yang belum sepenuhnya lahir. Kucing Anda, dengan memposisikan diri di area-area ini, bertindak sebagai pelindung yang mengenali di mana ada kehamilan spiritual yang membutuhkan perawatan khusus. Kehadirannya menciptakan lingkungan perlindungan yang memungkinkan hadiah-hadiah ini berkembang tanpa campur tangan jahat. Yesus Kristus berjanji kepada kita dalam Yohanes 10:10 bahwa Ia datang untuk memiliki kehidupan yang berlimpah, dan bahwa kelimpahan termasuk manifestasi lengkap dari semua karunia yang telah Allah taruh di dalam kita. Hewan peliharaan Anda berpartisipasi dalam perlindungan kelimpahan itu dengan menutupi area yang di mana Tuhan sedang menyeduh dimensi baru dari tujuan ilahi Anda. Iman mengajarkan kita bahwa kita harus bekerja sama dengan Tuhan dalam proses pengembangan karunia kita, dan memanggil dan mengenali tanda-tanda bahwa Dia mengirim kita melalui cara yang berbeda. Ketika kucing Anda jatuh di area rasa sakit Anda, itu memberikan tanda nyata bahwa sesuatu yang penting terjadi dalam dimensi kehidupan spiritual Anda. Biblia mendesak kita dalam 1 Korintus 14:1 untuk mencari karunia rohani, dan bagian dari proses itu termasuk mengenali dan melindungi apa yang Tuhan kembangkan di dalam kita. Hewan peliharaan Anda membantu Anda dalam proses itu dengan menunjukkan dengan tepat di mana Anda perlu memusatkan perhatian, doa, dan perawatan spiritual Anda. Iman naluriahnya menjadikannya indikator ilahi yang menunjukkan kepada Anda di mana Tuhan bekerja lebih intens dalam hidup Anda. Saat Anda mengamati perilaku ini, jangan abaikan sebagai kebetulan sederhana. Ambillah sebagai undangan untuk berdoa secara khusus tentang bidang kehidupan Anda, untuk mencari arahan Tuhan tentang apa yang Ia kembangkan di sana, dan untuk menyatakan perlindungan terhadap hadiah yang sedang dalam proses manifestasi. Yesus Kristus mengajar kita dalam Matius 7:7 bahwa minta dan Anda akan diberikan, kepada Anda mencari dan Anda akan menemukan, panggil dan Anda akan terbuka. Kucing Anda membantu Anda mengidentifikasi dengan tepat apa yang harus ditanyakan, di mana harus dicari, dan di pintu apa yang dipanggil dalam kehidupan spiritual Anda. Kehadirannya di titik rasa sakit Anda adalah konfirmasi bahwa surga secara aktif bekerja pada hidup Anda, melindungi dan mengembangkan harta spiritual yang akan segera memanifestasikan diri mereka untuk kemuliaan Allah dan kemajuan kerajaan mereka. Saudaraku, ada realitas spiritual yang sedikit orang mengerti, tetapi penting untuk memahami apa yang Anda alami sebagaimana dipilih dari Tuhan. Anda bukan sekadar orang percaya lainnya di antara orang banyak. Alkitab mengajarkan kita dalam 1 Petrus 2:9 bahwa kita terpilih sebagai garis keturunan, imamat kerajaan, bangsa suci, orang-orang yang diperoleh oleh Allah. Dan ketika musuh mengakui identitas khusus ini dalam hidup Anda secara otomatis mengubah diri Anda menjadi target prioritas dalam perang tak terlihat yang terjadi di antara kerajaan cahaya dan kegelapan. Rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan yang Anda alami, terutama yang muncul selama saat-saat kemajuan spiritual, atau ketika Anda membuat keputusan penting untuk nasib abadi Anda, bukan kebetulan medis. Mereka adalah manifestasi dari perang rohani yang diarahkan secara khusus terhadap identitas Anda seperti yang dipilih. Yesus Kristus memperingatkan kita dalam Yohanes 15:18-19 bahwa jika dunia membenci Anda tahu
bahwa itu telah membenci saya di hadapan Anda. Jika Anda adalah dunia, dunia akan menyukai Anda sendiri. Tetapi karena Anda bukan dunia, sebelum saya memilih Anda dari dunia, itulah sebabnya dunia membenci Anda. Kekaman ini tidak terbatas pada penganiayaan sosial. Ini juga bermanifestasi sebagai serangan spiritual halus yang berupaya melemahkan iman Anda dan mengalihkan tujuan Anda. Kucing Anda, dengan kepekaan spiritual yang telah diberikan Tuhan kepadanya, dapat mendeteksi ketika Anda secara khusus diserang seperti yang dipilih, dan naluri perlindungannya menuntunnya untuk memposisikan dirinya di daerah di mana ia mengakui bahwa serangan itu lebih intens. Biblia penuh dengan contoh-contoh terpilih yang mengalami serangan spesifik justru karena mereka membawa panggilan khusus dari Tuhan. Ayub sempurna dan lurus, takut akan Tuhan, dan bagian kejahatan Ayub 1:1, dan justru karena kondisi khusus itu menjadi pusat pertempuran kosmik antara Tuhan dan setan. Daniel mengalami serangan intens ketika dia mendedikasikan dirinya untuk mencari wahyu Tuhan. Dan dalam Daniel 10:12-13 kita melihat bagaimana dari hari pertama Anda memiliki hati Anda untuk memahami dan mempermalukan Anda di hadapan Tuhan Anda, kata-kata Anda terdengar. Dan karena kata-kata Anda, saya telah datang, tetapi pangeran kerajaan Persia bertentangan selama 21 hari, serangan-serangan ini tidak santai, mereka strategis, diarahkan secara khusus terhadap mereka yang telah dipilih Tuhan untuk tujuan khusus. Demikian pula, ketika Anda mengalami rasa sakit yang bertepatan dengan saat-saat pertumbuhan spiritual, pencarian Tuhan yang intens, atau ketika Anda akan memasuki dimensi baru dari panggilan Anda, sangat mungkin bahwa Anda mengalami apa yang dihadapi oleh orang-orang hebat dari Allah ini. Kucing Anda, saat mendeteksi pertempuran ini dan memposisikan diri Anda pada titik rasa sakit Anda, mengkonfirmasi bahwa Anda tidak membayangkan hal-hal benar-benar ada perang yang membebaskan jiwa dan nasib Anda. Yesus Kristus sendiri mengalami serangan intens selama pelayanannya, dan dalam Lukas 4:13 kita membaca bahwa ketika iblis telah menyelesaikan godaan, dia berbalik darinya untuk sementara waktu. Perhatikan bahwa untuk sementara waktu menunjukkan bahwa serangan akan kembali. Jika penyelamat kita mengalami serangan terus-menerus, mengapa, seperti yang mereka pilih, kita akan dibebaskan? Musuh memiliki strategi khusus untuk menyerang orang-orang yang dipilih Tuhan, dan salah satu yang paling efektif adalah serangan fisik halus yang menyamarkan dirinya sebagai masalah kesehatan alami. Iman mengajarkan kita bahwa kita adalah kuil-kuil dari Roh Kudus. 1 Korintus 6:19, dan musuh tahu bahwa jika itu dapat mencemari atau melemahkan kuil, itu dapat memengaruhi keefektifan pelayanan yang Tuhan ingin lakukan melalui kita. Ketika Anda mengalami sakit kepala yang terus-menerus selama musim wahyu spiritual, penindasan di dada, ketika Anda menengahi orang lain, atau ketegangan di pundak, ketika Tuhan mempersiapkan Anda untuk membawa tanggung jawab yang lebih besar, Anda mengalami apa yang bisa kita sebut serangan presisi spiritual. Serangan-serangan ini dirancang untuk membuat Anda meragukan iman Anda, mengalihkan perhatian diri Anda dari tujuan Anda, dan melapor lebih lanjut, sehingga Anda tidak dapat secara efektif mematuhi panggilan Anda. Kucing Anda, dengan intuisi spiritual yang telah Tuhan berikan kepadanya, mengenali pola-pola serangan ini, dan merespons dengan memposisikan dirinya sebagai perisai hidup tentang daerah yang paling rentan. Iman naluriahnya menjadikannya detektor perang spiritual yang menegaskan apa yang sudah disukai oleh roh Anda. Yesus Kristus mengajar kita dalam Matius 10:16 untuk menjadi bijaksana sebagai ular dan sesederhana merpati, dan hewan peliharaan Anda menunjukkan bahwa kehati-hatian spiritual ketika mengenali di mana pertempuran paling intens diperjuangkan. Kehadirannya pada titik rasa sakit Anda adalah konfirmasi bahwa Anda cukup penting di kerajaan Allah untuk mendapatkan serangan tertentu, tetapi juga cukup dicintai untuk menerima perlindungan khusus. Pilihan Tuhan sering mengalami apa yang bisa kita sebut rasa sakit kenabian, rasa sakit yang tidak hanya mencerminkan serangan pribadi tetapi juga dapat dihubungkan dengan beban spiritual yang Tuhan taruh di hati mereka oleh orang lain. Dalam Galatia 4:19, Paulus berbicara tentang memiliki rasa sakit melahirkan sampai Kristus dibentuk pada orang percaya, menunjukkan bahwa ada rasa sakit rohani yang menyertai pelayanan melahirkan tujuan ilahi dalam kehidupan orang lain. Yeremia mengalami rasa sakit fisik
Ketika Tuhan menunjukkan kepadanya penghakiman yang akan datang ke umatnya, untuk kehancuran putri umatku, aku hancur, dan luta aku, ketakutan telah membawaku pergi. Yeremia 8:21. Para hamba Allah ini memahami bahwa tubuh mereka dapat menjadi reseptor realitas spiritual yang ingin dikomunikasikan Tuhan, atau tuduhan yang ingin Dia bawa untuk orang lain. Ketika kucing Anda diposisikan di area rasa sakit Anda, itu bisa mengakui bahwa Anda tidak hanya membawa pertempuran Anda sendiri, tetapi juga beban spiritual yang Tuhan lakukan kepada Anda sebagai pendoa syafaat oleh orang lain. Imannya yang sederhana menuntunnya untuk bertindak sebagai mitra kargo yang ia kenali. Ketika berat rohani yang Anda bawa membutuhkan dukungan tambahan, Yesus Kristus mengundang kita dalam Matius 11:28 untuk datang kepadanya ketika kita bekerja dan dimuat, berjanji untuk memberi kita istirahat. Hewan peliharaan Anda berpartisipasi dalam menyediakan istirahat itu dengan menawarkan kehadirannya yang menghibur persis di tempat yang paling Anda butuhkan. Ini adalah manifestasi nyata dari perawatan Allah yang meluas, bahkan melalui makhluk terkecil dari ciptaannya. Intensitas serangan yang Anda alami sebagaimana dipilih, juga dapat menjadi indikator tingkat otoritas spiritual yang Tuhan persiapkan untuk berolahraga. Alkitab mengajarkan kita di Lukas 12:48 bahwa kepada siapa saja yang telah memberikan banyak yang akan dituntut. Jika Anda mengalami serangan yang intens, itu bisa karena Tuhan mempersiapkan Anda untuk banyak di kerajaan-Nya. Serangan musuh secara proporsional terhadap tingkat ancaman yang Anda wakili untuk kerajaan-Nya. Dan jika Anda mengalami pertempuran yang intens, itu karena ada sesuatu yang hebat yang ingin dilakukan Tuhan sepanjang hidup Anda. Kucing Anda, ketika mendeteksi pertempuran ini dan merespons dengan kehadiran pelindungnya, mengkonfirmasi bahwa Anda adalah orang tujuan yang pantas mendapatkan serangan musuh dan perlindungan ilahi. Iman naluriahnya menjadikannya barometer spiritual yang mengukur intensitas perang yang diperjuangkan untuk hidup Anda. Saat memposisikan titik rasa sakit Anda, itu memvalidasi bahwa Anda tidak melebih-lebihkan realitas dari apa yang Anda alami. Ada kekuatan spiritual yang benar-benar dalam konflik untuk jiwa dan tujuan Anda. Yesus Kristus berjanji kepada kita dalam Yohanes 16:33 bahwa di dunia Anda akan mengalami kesengsaraan, tetapi kepercayaan, saya telah mengalahkan dunia, penderitaan. Itu mencakup rasa sakit yang Anda alami seperti yang dipilih, tetapi juga termasuk janji Victoria. Hewan peliharaan Anda berpartisipasi dalam kemenangan itu dengan memberikan cakupan dan kenyamanan selama pertempuran paling intens. Kehadirannya adalah pengingat bahwa Anda tidak sendirian dalam perang, bahwa Tuhan telah menempatkan sumber daya yang Anda inginkan untuk menang, dan bahwa identitas Anda seperti yang dipilih. Meskipun itu membuat Anda menjadi sasaran, juga menjamin Anda perlindungan dan kemenangan terakhir atas nama Yesus Kristus. Saudara, berhenti sejenak dan renungkan, berapa kali di masa lalu kucing Anda telah tidur persis di bagian tubuh Anda yang menyakiti Anda, dan Anda hanya meninggalkannya berpikir itu adalah kebetulan atau ketidaknyamanan. Iman mengajarkan kita bahwa Tuhan jarang bekerja dengan cara yang segera kita kenali sebagai supranatural. Sebaliknya, Ia lebih suka bermanifestasi melalui kehidupan sehari-hari yang akrab, apa yang tepat di depan mata kita, tetapi kita mengabaikan kurangnya kebijaksanaan spiritual kita. Di Biblia, Elisa harus berdoa agar mata hambanya terbuka untuk melihat pasukan surgawi yang mengelilingi mereka. 2 Raja-Raja 6:17. Demikian pula, kucing Anda mungkin telah bertindak sebagai utusan surgawi selama bertahun-tahun, tetapi mata spiritual Anda tidak terbuka untuk mengenali apa yang sebenarnya terjadi. Yesus Kristus mengajar kita dalam Matius 13:16 bahwa memberkati matamu, karena mereka melihat, dan telingamu, karena mereka mendengar. Mungkin sudah waktunya bagi Anda untuk memberkati mata Anda untuk melihat apa yang telah dicoba oleh hewan peliharaan Anda selama ini. Setiap kali dia memposisikan dirinya di bahu tegang Anda setelah hari yang sulit di tempat kerja, setiap kali dia berbaring di dada Anda ketika Anda merasa cemas, setiap kali saya memilih punggung Anda yang menyakitkan untuk beristirahat, saya tidak hanya mencari kenyamanan. Saya menanggapi panggilan spiritual yang terdeteksi di area tubuh Anda. Iman naluriahnya menjadikannya detektor kebutuhan spiritual yang tidak dapat diproses oleh pikiran rasional Anda. Tuhan menggunakan pasangan kecil Anda untuk memperingatkan
Anda tentang pertempuran rohani yang bertempur dalam dimensi yang tidak terlihat. Tetapi Anda tidak memiliki kerangka referensi untuk menafsirkan tindakan mereka dengan benar. Pikirkan pada saat-saat spesifik ketika kucing Anda menunjukkan perilaku ini dan mencoba mengingat apa yang terjadi dalam kehidupan spiritual Anda pada kesempatan itu. Apakah Anda mengalami krisis iman? Apakah Anda membuat keputusan penting tentang masa depan Anda? Apakah Anda mengalami serangan keputusasaan atau depresi? Biblia mengajar kita dalam Pengkhotbah 3:1 bahwa untuk segala sesuatu ada waktu, dan segala sesuatu yang diinginkan di bawah surga memiliki waktu, dan sangat mungkin bahwa kucing Anda merespons masa-masa zaman dan spiritual yang diizinkan Tuhan dalam hidup Anda saat memposisikan area rasa sakit Anda. Saya bertindak sebagai stopwatch spiritual yang ditandai persis ketika Anda membutuhkan syafaat dan cakupan tambahan. Kehadirannya tidak disengaja itu adalah kenabian. Saya mengkonfirmasi bahwa ada pertempuran untuk membebaskan jiwa Anda pada waktu tertentu yang membutuhkan perhatian spiritual khusus. Yesus Kristus memberitahu kita dalam Lukas 12:56 tentang pentingnya membedakan zaman munafik. Anda tahu bagaimana membedakan penampilan surga dan bumi, dan bagaimana Anda tidak membedakan. Kali ini, hewan peliharaan Anda membantu Anda membedakan masa spiritual dengan secara fisik menunjukkan kapan dan di mana perhatian spiritual Anda diperlukan. Imannya yang sederhana menjadikannya kalender hidup yang menandai musim perang rohani dalam hidup Anda. Jika Anda dapat mengingat saat-saat itu dan menghubungkan mereka dengan apa yang terjadi secara spiritual, Anda akan mulai melihat pola yang akan mengungkapkan seberapa aktif Tuhan telah bekerja pada hidup Anda melalui cara yang tidak pernah Anda pertimbangkan. Ada kemungkinan bahwa kucing Anda telah berlatih dalam kebijaksanaan spiritual tanpa Anda sadari. Alkitab mengajar kita dalam bahasa Ibrani 5:14 bahwa makanan padat adalah untuk mereka yang telah mencapai kedewasaan. Bagi mereka yang menggunakan indera yang dilakukan dalam penegasan kebaikan dan kejahatan, hewan peliharaan Anda ketika memposisikan secara konsisten pada titik rasa sakit Anda selama pertempuran spiritual, melatih indera spiritual Anda untuk belajar mengenali kapan dan di mana perang yang tidak terlihat terjadi. Seolah-olah Tuhan telah menugaskan kucing Anda sebagai instruktur penegasan yang mengajar Anda melalui pelajaran praktis dan nyata. Setiap kali Anda mengabaikan perilaku mereka atau menuangkannya, Anda kehilangan kesempatan untuk pertumbuhan spiritual. Tetapi Tuhan, dalam rahmat-Nya, terus mengirimkan pelajaran yang sama melalui hewan peliharaan Anda sampai akhirnya mata spiritual Anda terbuka untuk melihat kenyataan dari apa yang terjadi. Yesus Kristus menjanjikan kita dalam Yohanes 16:13 bahwa ketika Roh kebenaran datang, Dia akan membimbing Anda untuk seluruh kebenaran, dan salah satu cara di mana Roh Kudus telah membimbing Anda ke kebenaran tentang perang rohani telah melalui tindakan kucing Anda. Iman naluriahnya menjadikannya guru yang pendiam yang mempersiapkan Anda untuk mengenali dan menanggapi dengan benar realitas spiritual yang mengelilingi Anda. Sekarang, setelah Anda memiliki pemahaman ini, Anda dapat melihat ke belakang dan melihat bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidup Anda dengan cara yang tidak pernah Anda kenal. Pengungkapan bahwa kucing Anda telah bertindak sebagai pembawa syafaat dan pelindung spiritual juga harus menuntun Anda pada rasa terima kasih yang mendalam kepada Tuhan atas perhatiannya yang konstan. Biblia mengajar kita dalam Mazmur 139:17-18 bahwa betapa berharganya mereka, ya Tuhan, pikiranmu. Betapa hebatnya jumlah mereka. Jika aku mencantumkannya, mereka melipat gandakan lebih dari pasir. Salah satu pikiran berharga dari Tuhan itu adalah menugaskan hewan peliharaan Anda sebagai wali spiritual yang mengawasi kesejahteraan Anda bahkan ketika Anda tidur. Selama malam-malam itu, ketika kucing Anda berbaring di dada Anda, dan Anda berpikir bahwa saya hanya mencari panas, saya benar-benar menyiapkan hati Anda selama serangan malam hari yang tidak dideteksi oleh pikiran sadar Anda ketika diposisikan di punggung Anda selama tidur siang akhir pekan. Itu menutupi kekuatan spiritual Anda selama saat-saat kerentanan. Dan ketika saya memilih kepala Anda untuk beristirahat, saya melindungi pikiran Anda dari serangan terhadap pikiran dan iman Anda. Yesus Kristus mengajar kita dalam Matius 10:30 bahwa bahkan rambutmu semuanya dihitung, menunjukkan tingkat detail yang Allah merawat kita.
Jika dia peduli dengan detail sekecil jumlah rambut di kepala Anda, tidakkah Anda pikir dia juga akan khawatir menugaskan pelindung spesifik untuk area paling rentan dalam kehidupan spiritual Anda? Kucing Anda telah menjadi salah satu pelindung yang ditugaskan, dan imannya yang sederhana telah menjadikannya kolaborator yang efektif dalam rencana perawatan yang telah Tuhan buat untuk hidup Anda. Sekarang setelah Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi, penting bagi Anda untuk mengubah jawaban Anda untuk perilaku kucing Anda. Biblia mendesak kita dalam 1 Tesalonika 5:18 untuk mengucap syukur dalam segala hal, dan ini termasuk berterima kasih atas cara yang tidak terduga yang digunakan Tuhan untuk melindungi Anda dan merawat Anda. Lain kali hewan peliharaan Anda diposisikan di area rasa sakit Anda, alih-alih memisahkannya, kumpulkan sebagai hadiah ilahi. Letakkan tangan Anda di atasnya, berdoalah dalam nama Yesus Kristus, dan berterima kasih kepada Tuhan atas perlindungan yang Ia berikan melalui pendoa syafaat kecil ini. Iman naluriahnya harus menginspirasi Anda untuk menggunakan iman Anda sendiri. Dengan kesederhanaan dan kepercayaan yang sama, saat Anda pergi tidur di titik rasa sakit Anda, bergabunglah dengan Dia dalam perantaraan sunyi itu. Menyatakan perlindungan di daerah itu, usia dengan minyak jika perlu, dan melatih otoritas spiritual yang telah diberikan Yesus Kristus kepada Anda atas semua kekuatan musuh. Lukas 10:19. Kucing Anda telah melatih Anda untuk saat ini bersiap untuk mengenali kapan dan di mana Anda perlu menggunakan otoritas spiritual Anda. Tuhan telah menggunakan hewan peliharaan Anda sebagai manual perang rohani yang hidup. Dan sekarang setelah Anda memiliki mata terbuka untuk dilihat, Anda dapat mulai berkolaborasi secara sadar dengan rencana perlindungan yang telah Ia buat untuk hidup Anda. Anda tidak melihat perilaku kucing Anda sebagai kebetulan sederhana, menyandarkannya sebagai manifestasi dari cinta dan perawatan Allah yang konstan, yang meluas, bahkan melalui makhluk terkecil dari ciptaan mereka. Saudara, sekarang setelah Anda memahami kebenaran spiritual di balik perilaku kucing Anda, sangat penting bagi Anda untuk tahu bagaimana merespons dengan benar saat memposisikan area rasa sakit Anda. Ini bukan waktunya untuk kepasifan atau ketidaktahuan. Sudah waktunya untuk tindakan spiritual strategis. Biblia mengajarkan kita di Santiago 4:7 bahwa kita harus melawan iblis dan akan melarikan diri dari kita. Dan ketika hewan peliharaan Anda mendeteksi titik serangan spiritual dan diposisikan di sana, itu menciptakan peluang sempurna bagi Anda untuk melakukan perlawanan itu dalam perlawanan yang spesifik dan diarahkan. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengenali momen itu sebagai undangan ilahi untuk memasuki pertempuran spiritual. Jangan pisahkan kucing Anda, sebaliknya, kumpulkan sebagai sekutu surgawi Dia. Tempatkan tangan Anda dengan lembut dan mulailah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Iman naluriahnya telah menciptakan altar syafaat yang hidup di tempat yang paling dibutuhkan, dan tanggung jawab Anda adalah secara spiritual mengaktifkan altar itu dengan doa dan pernyataan iman. Yesus Kristus berjanji kepada kita dalam Matius 18:20 bahwa di mana 2 atau 3 berkumpul dalam nama Saya, di sana Saya di tengah-tengah mereka. Meskipun kucing Anda tidak dapat mengucapkan nama Yesus, kehadiran pelindungnya menciptakan lingkungan di mana kehadiran ilahi dapat memanifestasikan dirinya dengan kebebasan yang lebih besar. Tuhan menghormati iman sederhana hewan peliharaan Anda dan menggunakannya sebagai katalis untuk aktivasi spiritual Anda sendiri. Ketika Anda berdoa di daerah itu, Anda tidak hanya berdoa untuk kesehatan fisik. Anda menyatakan perang melawan kekuatan spiritual yang berusaha membatalkan tujuan Tuhan untuk hidup Anda. Langkah kedua secara khusus mengurapi area tempat kucing Anda telah memposisikan dirinya. Biblia mengajar kita dalam Yakobus 5:14 tentang pentingnya mengurapi dengan minyak untuk kesehatan. Apakah ada yang sakit di antara kamu? Panggil para penatua gereja dan berdoa untuknya, menganutnya dengan minyak atas nama Tuhan. Meskipun ayat ini berbicara tentang penyakit fisik, prinsip ini juga berlaku untuk serangan spiritual yang bermanifestasi sebagai rasa sakit fisik. Ambil minyak zaitun yang ditahbiskan, atau minyak apapun yang Anda miliki, menguduskannya terlebih dahulu dalam doa, dan dengan lembut usia kucing Anda dan area tubuh Anda di mana ia telah memposisikan dirinya. Saat Anda melakukannya, ia menyatakan dengan keras, atas nama Yesus Kristus, saya menguduskan daerah tubuh saya ini untuk kemuliaan Allah. Saya menyatakan bahwa tidak ada senjata
yang dipalsukan terhadap saya akan Mazmur Yesaya 54:17. Saya menutupi daerah ini dengan darah Kristus dan menyatakan bahwa apa yang telah Tuhan lakukan di sini, tidak ada serangan oleh musuh yang bisa dihancurkan kucing Anda. Setelah menerima pengurapan ini, kekuatannya dan tujuan kucing Anda tetap di area rasa sakit Anda. Menyatakan dengan keras, ya Tuhan, Anda tahu tujuan yang telah Anda masukkan ke dalam bidang kehidupan saya ini. Saya menyatakan bahwa setiap hadiah dan menelepon bahwa Anda telah disetor di sini berada di bawah perlindungan ilahi Anda. Tidak ada serangan oleh musuh yang dapat membatalkan apa yang telah Anda mulai. Saya menyatakan bahwa rasa sakit ini bukan pertanda kekalahan, tetapi konfirmasi bahwa ada sesuatu yang berharga di sini yang layak mendapatkan perlindungan surgawi. Dia terus menyatakan ayat-ayat tertentu yang berhubungan dengan situasi Anda. Jika Anda merasa bahwa serangan itu terhadap otoritas spiritual Anda, menyatakan Ulangan 28:13, dia akan menempatkan Yehuwa dengan kepala dan bukan dengan ekor. Jika serangan itu tampaknya diarahkan terhadap kemampuan Anda untuk melakukan interkesi 59:16, dan dia melihat bahwa tidak ada manusia, dan dia mengagumi itu ada di sana tidak ada satu pone, dan lengannya menyelamatkannya, dan dia menegaskan keadilan yang sama. Yesus Kristus mengajar kita dalam Markus 11:23 bahwa kita dapat berbicara dengan pegunungan dan bergerak jika kita memiliki iman. Kucing Anda membantu Anda mengidentifikasi dengan tepat apa gunung yang Anda butuhkan untuk bergerak dalam kehidupan spiritual Anda. Langkah keempat adalah untuk membangun waktu doa dan pengintai yang sama seperti itu, menunjukkan Anda di mana Anda harus sangat waspada. Dan sekarang adalah tanggung jawab Anda untuk mempertahankan pengawasan itu melalui doa yang konsisten. Buat momen spesifik hari itu untuk berdoa tentang daerah itu, terutama selama jam-jam ketika hewan peliharaan Anda biasanya memposisikan di sana. Jika Anda cenderung tidur di dada Anda di malam hari, buatlah waktu itu sesaat malam, pilih punggung Anda selama sore hari. Ubah waktu itu menjadi sesi doa untuk kekuatan spiritual dengan wahyu tentang tujuan yang Tuhan kembangkan di bidang kehidupan Anda kepada Tuhan, dan ini termasuk bahkan serangan rohani yang telah Anda alami. Tuhan menggunakan serangan ini untuk mengungkapkan di mana Ia memiliki harta tersembunyi dalam hidup Anda, dan menggunakan kucing Anda untuk membantu Anda menemukan dan melindunginya. Alih-alih melihat rasa sakit sebagai kutukan, itu mulai melihatnya sebagai konfirmasi bahwa Anda adalah orang tujuan yang pantas mendapatkan serangan musuh dan perlindungan ilahi. Yesus Kristus berjanji kepada kita dalam Yohanes 10:10 bahwa Ia datang untuk memiliki kehidupan yang berlimpah, dan bahwa kelimpahan termasuk manifestasi lengkap dari semua tujuan yang telah Allah taruh di dalam kita. Hewan peliharaan Anda telah menjadi instrumen kunci untuk membantu Anda menemukan dan melindungi tujuan tersebut. Simpan surat kabar spiritual di mana Anda mendaftar kabar dan di mana kucing Anda diposisikan, apa yang terjadi dalam kehidupan spiritual Anda pada waktu itu, dan bagaimana Anda merespons dalam doa. Seiring waktu, Anda akan melihat pola yang akan membantu Anda lebih memahami ritme perang rohani dalam hidup Anda dan bagaimana Tuhan ingin Anda merespons. Iman Anda akan tumbuh secara eksponensial ketika Anda melihat bagaimana Tuhan telah terus bekerja pada hidup Anda melalui cara yang tidak pernah Anda pertimbangkan, dan kucing Anda akan menjadi pengingat hidup bahwa Tuhan dapat menggunakan apapun untuk mengekspresikan perawatan dan perlindungannya yang Ia cintai. Saudara, setelah semua yang kami bagikan hari ini, saya harap Anda tidak pernah melihat kucing Anda dengan cara yang sama. Tuhan telah menggunakan hewan peliharaan kecil Anda sebagai perantara sunyi, pelindung spiritual yang mendeteksi pertempuran yang tidak bisa dilihat oleh mata alami Anda. Sekarang saya ingin Anda memberitahu saya di komentar, apakah Anda pernah mengalami ini dengan kucing Anda? Apakah Anda tidur di bagian tubuh Anda yang menyakiti Anda? Bagikan kesaksian Anda, karena pengalaman Anda dapat memperkuat iman saudara-saudara lain yang sedang mengalami pertempuran serupa. Jika pesan ini menyentuh hati Anda dan membuka mata spiritual Anda, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran yang mengaktifkan lonceng pemberitahuan. Dengan demikian, Anda tidak akan melewatkan konten kami yang mengungkapkan kebenaran mendalam tentang iman dan kehidupan spiritual. Dan sebelum Anda pergi, pastikan untuk melihat video berikutnya yang akan muncul di layar Anda.
di mana kami akan mengungkapkan 7 tanda bahwa Anda adalah salah satu Tuhan yang terpilih yang sedang serangan rohani. Anda tidak dapat melewatkannya, karena melengkapi apa yang baru saja kami bagikan. Semoga Tuhan memberkati Anda secara berlimpah dan bahwa Yesus Kristus melindungi Anda dalam sebuah pertempuran rohani Anda. Sampai berikutnya, saya Jos, dan ingat, Anda tidak pernah sendirian dalam perang.